Perkembangan hukum ekonomi. Karena didorong oleh pertumbuhan dan perkembangan pesat kegiatan ekonomi hampir di seluruh wilayah dunia. Keberadaan hukum ekonomi terutama untuk mengatur dan membatasi segala kegiatan ekonomi, agar penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan ekonomi selalu selaras, dan hak-hak masyarakat luas tidak diabaikan. Pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan peraturan hukum, yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan kehidupan negara, baik itu privat maupun publik, tertulis dan tidak tertulis mengatur kegiatan dan kehidupan perekonomian nasional. Sebagai negara kesejahteraan, pemerintah berkewajiban melindungi hak dan kepentingan masyarakat dalam bentuk hukum yang umum. Hukum formal inilah yang akan mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, seluruh kegiatan ekonomi akan diatur dengan undang-undang formal sebagai sarana untuk mencapai kebijakan pembangunan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup dan tingkat kecerdasan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki dua kategori hukum ekonomi, yaitu hukum pembangunan ekonomi dan hukum sosial ekonomi. Undang-undang ekonomi pembangunan mengacu pada peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang dan gagasan hukum tentang bagaimana meningkatkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi di negara atau seluruh Indonesia, sedangkan hukum sosial ekonomi mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi Indonesia. Hasil pembangunan ekonomi nasional dapat dibagi secara merata berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi Indonesia adalah segala peraturan dan keputusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan perekonomian Indonesia. Definisi ini cukup sederhana dan mudah dimengerti karena hukum ekonomi merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia dan memegang peranan yang sangat penting dalam mengatur kegiatan perekonomian Indonesia, karena sifatnya yang sangat mendasar. Sebenarnya dapat dengan mudah ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Temukan peraturan tentang hukum ekonomi. Hukum ekonomi bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum juga harus dilandasi oleh keadilan, asas keadilan dalam masyarakat. Asal mula hukum adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan aturan yang memaksa, yaitu aturan yang akan menghasilkan sanksi yang tegas dan praktis jika dilanggar. Sumber hukum material. Sumber hukum material dapat ditinjau dari berbagai sudut, seperti ekonomi, sosiologi, sejarah, dan filsafat. Contoh. Prinsip hukum ekonomi. Sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia, hukum ekonomi harus mengikuti prinsip-prinsip berikut. 1. Prinsip demokrasi Pancasila. 2. Manfaat. 3. Kemandirian. 4. Keadilan. 5. Hukum. 6. Prinsip keuangan. 7. Prinsip ilmiah. 8. Asas kemerdekaan berwawasan kebangsaan. 9. Iman dan prinsip pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. 10. Asas persatuan, kekeluargaan, keseimbangan dan keberlanjutan dalam kemakmuran rakyat. 11. Prinsip keseimbangan dan harmoni dalam hidup. 12. Prinsip pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Sumber hukum formil. 1. Hukum, regulasi. Ini adalah hukum nasional dengan kekuatan hukum mengikat yang dipegang dan dipertahankan oleh penguasa negara. 2. Kebiasaan, universe. Ini adalah perilaku manusia, yang masih diulang dengan cara yang sama. Jika kebiasaan tersebut diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan tersebut selalu diulangi dengan berbagai cara, sehingga perilaku yang bertentangan dengan kebiasaan tersebut dianggap sebagai pelanggaran rule of law, maka akan muncul suatu kebiasaan hukum dan masyarakat akan menganggapnya sebagai hukum. 3. Putusan hakim, legal trial. Jelas dari ketentuan pasal 22A dan B, hakim berhak merumuskan aturannya sendiri untuk menyelesaikan perkara. Oleh karena itu, jika undang-undang atau adat istiadat tidak memberikan regulasi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan perkara, hakim harus membuat aturan sendiri. 4. Perjanjian. 5. Pendapat lulusan hukum, teori. 6. Kodifikasi hukum. Ini adalah pembukuan yang sistematis dan lengkap dari jenis hukum tertentu dalam peraturan. Prinsip hukum ekonomi. Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa hukum ekonomi merupakan penjabaran dari hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial Sumantoro, 1986, 17. 1.
Hukum ekonomi pembangunan, menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional. Lebih lanjut, hukum ekonomi pembangunan dapat dibagi lagi dalam masalah A. Tanah. B. Bentuk-bentuk usaha. C. Penanaman modal. D. Kredit dan bantuan luar negeri. E. Perkreditan dalam negeri perbankan. F. Paten, merek, dan transfer know-how. G. Asuransi. H. Ekspor-impor. I. Pertambangan. J. Perburuhan. K. Perumahan. L. Pengangkutan. M. Perjanjian internasional. 2. Hukum ekonomi sosial, menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata sesuai dengan martabat manusia Indonesia. Lebih lanjut, hukum ekonomi sosial mencakup A. Obat-obatan. B. Kesehatan dan keluarga. C. Perumahan. D. Bencana alam. E. Transmigrasi. F. Pertanian. G. Bentuk-bentuk perumahan rakyat. H. Bantuan dan pendidikan bagi pengusaha kecil. I. Perburuhan. J. Pendidikan. K. Penderita cacat. L. Orang-orang terlantar. M. Orang tua dan pensiun. Melihat berbagai pembagian atau klasifikasi dari hukum ekonomi tersebut, nampak bidang-bidang baru yang belum dimasukkan dalam pembagian tersebut. 1. Hukum hak kekayaan intelektual, intellectual property right law, yang lebih luas dari paten, merek dan transfer know-how. 2. Hukum persaingan usaha, competition law. 3. Hukum perlindungan konsumen, consumer protection law. 4. Hukum pasar modal, stock exchange law. 5. Hukum penanaman modal, investment law. 6. Hukum perdagangan melalui elektronik, e-commerce law. 7. Hukum komputer, computer law. 8. Hukum olahraga, sport law. Pada akhirnya bahasan dapat diuraikan bahwa di Indonesia walaupun pembangunan ekonomi telah bertahun-tahun berlangsung, namun sampai saat ini belum ditemukan secara struktural bagaimana sistem ekonomi yang sebenarnya. Kedudukan hukum sebagai a tool of social engineering atau sebagai an instrument of social change masih memerlukan perumusan dan penjabaran konkret. Munir Fuadi, 1996, 424425. Penutup. Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi di suatu negara, apalagi secara khusus negara berkembang, hukum memiliki peranan yang besar untuk turut memberi peluang dan memperlancar pembangunan ekonomi. Pelaksanaan pemerintahan dengan demokratis, dengan menggunakan hukum sebagai instrumen untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang komprehensif, akan membawa negara ini menuju masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang dicita-citakan. Perkembangan hukum ekonomi masih memerlukan pemikiran yang progresif dengan penekanan orientasi masa kini ke masa depan. Untuk itu perlu identifikasi secara konstruktif tentang peluang dan hambatan yang terjadi. Sesuai dengan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang sangat pesat, maka diperlukan perencanaan yang matang, selain memerlukan keterampilan dan keterlibatan stakeholders dalam suatu sistem hukum ekonomi progresif.